Bisa bayangkan ada 161 anak di radius 200 meter dari sekolah. Masuk akal nggak? Ada indikasi juga yang kemarin itu pemalsuan. Orang tua curang berjamaah. Pos sudah mengajarkan anak bagaimana berbuat curang. Iya. Kan korban zonasi ini berarti. Terus hanya bisa melihat orang lain kok bisa sekolah di situ, sementara dia yang dari lahir ada di sekitar situ tidak bisa bersekolah di situ. Orang kan punya kecerdasan masing-masing ya. Tapi di SMP SMA di Indonesia mah ada label. Ada label kalau pemeringkatan. Iya, di sekolah negeri. Berapa waktu yang lalu, tepatnya belum ada semingguan lah ya, kita khususnya di daerah dihebohkan dengan masalah PPDB, penerimaan peserta didik baru yang melalui sistem zonasi. Ada temuan khususnya di Bogor, di kota Bogor, yang rumahnya ketika diinvestigasi itu nggak ada orangnya gitu, atau itu bukan rumah, sehingga menimbulkan kecurigaan apakah ini ada kecurangan dalam PPDB dengan melalui zonasi. Ya, terutama melalui jalur zonasi. Ini menarik kita bahas. Bu Ira juga sempat mendengar masalah-masalah tersebut ya? Banyak banget. Salah satunya apa? Karena kan anak saya kebetulan lulus ya tahun ini, jadi di grup ortu tuh rame. Kemudian anak saya sih nggak daftar negeri, jadi tidak merasakan gimana yang masuk SMA tidak daftar negeri. Cuma betapa ributnya orang-orang dan anaknya teman saya juga kaget ketika melihat jarak terdekat dari sekolah itu adalah 50 meter. Paling jauh yang diterima adalah, karena kan kuotanya 161 nih, salah satu SMA. Jarak terjauhnya 200 meter dari sekolah. Bayangkan dari 161 siswa jalur zonasi dalam lingkup 200 meter itu, artinya bisa bayangkan ada 161 anak di radius 200 meter dari sekolah. Masuk akal nggak? Ya jelas enggak. Terutama di beberapa sekolah yang kita tahu bahwa di sekitarnya adalah perkantoran. Perkantoran, betul. Pusat bisnis. Iya, kenapa itu sudah, menurut saya ini sudah jauh melenceng dari dan ini nggak hanya di Bogor zonasi, kan? Dan tidak hanya di Bogor. Di Bekasi ada, ketika di beberapa daerah juga ada, Jakarta posting, apalagi. Pemberitaan itu teman-teman saya di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera itu semuanya komen. Berarti bahwa merasakan hal yang sama. Merasakan yang sama bahwa akhirnya orang tua memilih sudah siap-siap nih, karena kan aturannya tuh setahun sebelum. Untuk yang pindah domisili itu setahun sebelumnya. Jadi banyak yang mengakali setahun sebelumnya anaknya sudah pindah domisili sekitar sekolah negeri, terutama yang favorit. Untuk masuk ke kakaknya orang lain. Tapi kan itu sebetulnya kalau bisa dilakukan bukan sebagai sebuah pelanggaran. Bukan pelanggaran. Kalau diakui juga sih. Akan ada Permendikbud ya. Nomor 14 tahun 2018. Ada itu enggak, maksudnya itu masih inilah. Paling nanti dibobotnya. Karena kan apalagi misalnya dia izin dan sebagainya gitu. Meskipun saya tetap menganggap bahwa itu adalah suatu kecurangan. Betul. Gitu. Yang masalah lebih parahnya di kota Bogor itu fiktif. Nah itu yang saya bilang, nggak ada orangnya. Fiktif. Nggak ada rumahnya. Nggak ada rumahnya, nggak ada. Berarti yang melakukan kecurangan siapa? Pemerintah tuh. Yang ngeluarin kakak siapa? Oknum Disduk Capil itu. Ya? Disduk Capil ya? Capil dong. Tapi ada indikasi juga yang kemarin itu pemalsuan. Saya pikir selain harus digugurkan, ya pidana dong. Iya. Tapi kita ingat digugurkan kan akhirnya di kota Bogor. Nah, yang SMA nih, karena kan provinsi. Nah, harusnya memang kalau saya pemerintah harus mengkaji kembali soal zonasi ini. Betul. Orang tua curang berjamaah. Akhirnya tidak mendidik ya. Tidak mendidik. Tujuannya untuk kita dari awal sudah mengajarkan anak bagaimana berbuat curang. Iya. Kan sebenarnya dengan aturan zonasi itu untuk
supaya orang-orang atau misalnya masyarakat atau siswa itu tidak jauh-jauh ke sekolahnya. Iya. Cuma kan yang menjadi persoalan, sekolahnya juga tidak merata gitu. Iya, itu. Pertama negeri. sekolah tidak merata. Kayak kita kan di Bogor nih, beberapa sekolah sih yang adanya di pusat kota. Sementara ada sekolah yang jauh gitu. Iya. Ya karena daya tampung ini. tadi itu lulusan SMP tidak imbang dengan dengan ketersediaan SMA. Ya, berarti kan itu masih menjadi PR harusnya menyiapkan dulu nih sarana prasarananya kan buat di sekolah-sekolah SMA atau SMP-nya. Ini jadi Bukan sih, saya minta ini. Lu sih. pesen lagi, minum lagi. Enggak. Ini tadi Bu Ira. Ini buat siapa? Udah Mas Fatur kalau mau. Mas Fatur, Emang nggak jadi? saya mintanya Teh. air. Korban jonasi ini berarti. Saya dulu korban jonasi lah. Gitu, kenapa saya teman-teman kemarin merasa ini benar-benar harus ada tindakan nih. Kalau dibiarkan akan terulang lagi. Ini kan sebetulnya sejak zonasi ada sudah 2018 ya. 2018 itu sudah, padahal zonasi itu kan sebetulnya untuk pemerataan. Iya. Tidak ada lagi sekolah favorit dan non favorit. Tapi kan orang tua tetap menganggap sekolah ini favorit, akhirnya berkualitas. Iya, berbuatlah, mengakalilah bagaimana caranya masuk sekolah itu. Iya. Ya akhirnya ada celah itu. Celakanya kasihan yang memang benar-benar di zona tersebut tidak bisa masuk. Contoh Yang kedua, kayak yang anaknya ketua RT tidak jauh dari sekolah itu tidak bisa masuk. padahal orang situ ya. Anaknya ketua RT. Jarak Gitu. berapa meter? 1 kiloan lah si. Oh, 1 kilo iya. Karena yang paling jauhnya 200. Nah, bayangin, artinya anak-anak itu teman sebaya semua dong. Iya. Nggak perlu ada ini, udah kenal semua satu sekolah. Teman sepermainan 200 meter Banyak jaraknya. terjadi di sekolah-sekolah negeri, terutama warga sekitar yang akhirnya hanya melihat ya yang seusia dia bisa sekolah, sementara dia sendiri menjadi pedagang di sana itu, terus menjadi ada yang menjadi pengamen, terus hanya bisa melihat orang lain kok bisa sekolah di situ, sementara dia yang dari lahir ada di sekitar situ tidak bisa bersekolah di situ, tidak bisa masuk ke sekolah situ. Makanya saya dari awal itu cenderung lebih setuju bahwa nggak ada seleksi sebetulnya, mah kalau mau sekolah aja, karena sekolah itu kan bukan untuk orang yang pintar. Iya. Sekolah itu bukan untuk yang bodoh ya, dalam tanda petik ya. Yang mau pintar. Yang mau pintar, dan sekolah juga memiliki kewajiban agar siswa yang bodoh tidak bisa menjadi bisa. Ya, harusnya seperti Karena itu. tidak ada label bodoh dan tidak Pintar. pintar, karena setiap orang kan punya kecerdasan masing-masing ya. Tapi di SMP SMA di Indonesia mah ada Iya. label. Ada label kalau yang Pemeringkatan. iya, Satu, di ranking sekolah 2. negeri masih ada pemeringkatan. Nah, ini yang tadi yang kata Mas Fatur bahwa anak-anak akhirnya ngelihat, oh kan ketika Rama nih, misalnya anaknya sekolah di sini, yang jauh kan memerlukan lagi transportasi kan. Nah akhirnya kan banyak orang tua yang menganggap, aduh kalau kamu sekolah jauh menambah lagi ongkos yang tidak mampu tadi, meskipun ada jalur afirmasi, tapi kan berapa persen sih yang ditampung dari jalur afirmasi itu yang tidak mampu itu, harusnya kan zonasi ya kasihlah mereka kesempatan yang punya yang memang haknya di situ. Ya kan, cuma sayang lagi soal sarana prasarana yang belum memadai di setiap wilayah ada sekolahnya. Padahal itu kan kebutuhan dasar ya. Itu dasar. Sulit banget sih kayaknya ngebikin menambah menambah sekolah. Satu SMA itu susah banget kayaknya. Anggaran pendidikan juga kan tinggi ya di APBD. Udah berapa tahun sih kayak di sini tidak bertambah SMA-nya? Bukan berapa tahun, berapa puluh tahun. Berapa puluh tahun tidak bertambah ya segitu-gitunya kan. Ya, akhirnya orang tua berebut dan itu menggunakan segala cara. Karena jalur zonasi ini kan yang terbanyak. Dan itu pemerataan sekolah baik swasta maupun negeri juga tidak baik. Ada yang
kecamatannya sekolah swastanya full Iya. gitu kan. Sementara di daerah Daerah tertentu tertentu kurang, kekurangan. iya, kekurangan benar. hanya sehingga dari ujung ke ujung Jadi lalu lintas. memberlakukan zonasi itu memang membuat kebingungan akhirnya Karena karena selain itu juga efek dominonya tinggi kan. Iya. Sekolah dari ujung timur ke ujung barat, siswa di ujung timur rumahnya, dia sekolahnya di ujung barat, berarti kan traffic lalu lintas dia selama itu akan berpengaruh terhadap ya kemacetan, biaya terus tinggi biaya di angkutan tinggi, umum, anak-anak juga stres Stres hanya ya. untuk Bangun harus pagi kan. bangun pagi. bangun pagi. Saya ngebayangin tuh kalau kayak di NTT tuh yang gubernurnya memberlakukan Jam 5. jam 5 subuh, cocok gitu Mas kalau zonasi. Kayak tadi yang jarak terdekatnya 50 dan 200 meter bisa itu menerapkan Ya. yang tadi. Atau di Purwakarta dulu Deddy Mulyadi membuat kebijakan sekolah jam 6 dengan alasan agar tidak macet. Nah, Kan itu sebetulnya berarti kan efek domino dari ketidakadilan pemerataan sarana pendidikan. sarana itu. pendidikan. Dan itu sudah terjadi bertahun-tahun. Cuma kalau Ada yang yang dipersoalkan, ada impres dipersoalkan. Yang lagi diributkan. cuma ya, kalau impres. kalau yang sekarang itu sudah harus ada tindakan sih, Mas. Kalau tidak ada tindakan, ya akhirnya tindakan ke oknum. Berarti termasuk juga oknum orang tua. Oknum orang tua, oknum sekolah Pemerintah. misalnya jika ada yang terlibat, oknum pemerintah di dinas misalnya yang terlibat, orang tua yang terlibat ya harus Ada ada efek jerah. sanksi, ada efek menjadi jerah. persoalan lagi kalau tindakannya hanya pada oknum akan melahirkan oknum-oknum lain. Kalau anaknya didiskualifikasi, saya pikir akan menjadi catatan bagi orang tua untuk berpikir selanjutnya. Yang kan anak yang tidak tahu, kan anak mah gimana orang tua kan? Ya, Mau dia nyala- nggak tahu, iya, dia dia nggak tidak tahu mau tahu, sekolah tapi di mana. kan yang mendapat efek dari itu adalah si anak. Misalnya anaknya sudah ini dengan PD-nya, kamu sekolah di mana? Saya sekolah di SMA 2 misalnya, tapi kan ternyata didiskualifikasi, malu nggak anaknya? Apalagi dibully nanti sama teman-temannya Iya. ya. Wah, ternyata lu yang curangnya. Padahal orang tuanya yang curang. Iya. Kayak gue dong, curangnya lebih bagus ya. Lebih cantik. Parahnya lagi, ada yang melakukan kecurangan kalah curang. Iya itu. Konkretnya gimana? Dia misalnya nih, ada yang udah domisilinya udah pindah nih ke sini. Jarak sekolah Udah masuk lah. udah masuk lah ya. Tapi ternyata dia lebih curang lagi. Dipepetin lagi ada jarak Dia berapa lebih meter. banyak lagi jarak cuma puluhan meter ininya, beberapa belasan meter jarak jauhnya. Apa antaranya? Kalah Kalah curang. berarti. curang. Ya akhirnya dengan sistem zonasi ini menimbulkan kecurangan-kecurangan baru gitu ya. Kalau saya menyebutnya mereka curang berjamaah. Curang massal. Idealnya berarti gimana idealnya ini? Hapus sistem zonasi ya? Hapus zonasi karena pertama ketersediaan Ya belum belum memadai. merata. Ya, ya. Tapi kalau dihapus zonasi gimana mau nampungnya? Kan nggak mau. Tetap aja berebut pada sekolah. Atau kalau dipertahankan harus ada verifikasi betul-betul dari sekolah. Ya. Jadi jaraknya memang harus per ini Oh Mas. bener, selama ini nggak ada verifikasi. Tidak ada itu yang saya kemarin desas. Verifikasi faktual. Dari- Iya, Itu kalau yang datang faktual benar. datang. Ngecek Pak betul ngecek benar. Jangan alamatnya. tidak hanya verifikasi tapi verifikasi administrasi pun harusnya petugas itu jangan masa bodoh gitu. Iya. Menganggap ini kan berpikir kali, oh iya mereka kan tiap hari di sekolah itu ya, tahu di sekeliling. Masa sih jarak 50 meter kan harusnya ngukur dong. Oh di depan sekolah, masa ini di depan sekolah kita rumahnya? Iya. Apa gara-gara kalau sekolah SMA mah tidak ada tridharma? Nah, Tridharma pendidikan. Iya benar nih, tridharma pendidikan ya? iya. Yang peduli pada lingkungan sekitar gitu. Perguruan tinggi itu mah. Bukan tinggi ya, makanya karena nggak ada. Tapi kan Mengabdi Mas, di Dharma. Guru makan hafal ya siswanya. Nih misalnya petugas itu
jarak 50 meter, tahunya oh itu 50 meter mah dia tahu lah itu rumah siapa. Tiba-tiba tahun depan ada lagi, kan dia harusnya curiga misalnya. Man anaknya loba teuing. Oh, berarti oknum satu lagi yang menampung kakak baru Iya, masyarakat. yang terlibat dan ini semua harus dipermasalahkan. Kan ada istilah dapat jutaan rupiah ya yang menampung Ada. kakak itu. Itu kan? tuh kan kemarin di grup ya, yang sampai menjelaskan bahwa Numpang kakak, numpang nama di kakak. ngurusin segalanya. Berapa? Belasan Kan ya? Enggak nyampe belasan. enggak Nggak nyampe sampai belasan. diurusin masuk sekolah. Iya, sampai diurusin. Itu jadi jual beli bangku. Ini model baru. Iya ya. Kalau dulu sebelum sonasi kan sudah ada tuh jual beli. Nah, ini cara ini lagi, cara baru. apapun sistemnya bisa diakalin. Wah, itu yang pernah kita singgung bahwa masyarakat Indonesia itu ada aturan disiasati gitu. Terlalu canggih Terlalu masyarakat. Warga plus 62 itu. Iya. Menyiasati aturan. Oke, berarti solusinya kita kembalikan ke pemerintah lah ya. Ketika Harus sudah ada riak-riak, ada masalah kayak gini, harus berpikir apa Tapi gitu ya. nggak bakal selesai sampai sarana dan prasarananya Iya, memadai dulu. Ya. memadai. Dan termasuk pemerataan SDM ininya, Mas, karena kan Tenaga guru, pendidiknya. tenaga pendidik, karena kan banyaknya misalnya saya mau masuk ke situ karena ngelihat lulusannya berbeda ketika lulusannya sekolah ini kan. Iya. Iya sih. Karena faktor pembiasaan juga di sekolah tertentu, ketika sistemnya mereka seperti itu kan akan diikuti tuh turun-temurun. Nah, butuh waktu tuh ketika misalnya itu ditularkan lagi ke sekolah lain. Iya. Ya, begitulah. Kita tunggu saja nanti kelanjutannya dari sistem yang diterapkan ini, apakah ada perubahan. Kita berharapnya sih ada perubahan, entah apapun itu. Tapi yang jelas harus ada perbaikan lah dengan sistem zonasi ini, karena mengajarkan untuk berbuat curang, mengajarkan anak juga mengambil hak orang lain gitu kan. Iya, mengambil hak orang lain kan jadinya. Iya, betul. Yang harusnya dia sekolah di situ, tapi karena masalah ini dia nggak punya kesempatan untuk sekolah di situ. Begitulah kira-kira. Thank you.